Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bertemu dengan Ustadzah via suara di pembelajaran tematik hari ini Rabu tanggal 15 April 2020. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan membaca doa. Doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kembali kita masih belajar dengan tema yang baru 2H, tema keselamatan di rumah dan perjalanan. Masih dengan subtema pertama, aturan keselamatan di rumah. Ustadzah mengulangi kemarin aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Coba perhatikan di teks aturan ketika sarapan pagi terdapat beberapa kata yang menggunakan huruf kapital. Di antaranya menyebut nama Tuhan. Tuhan itu huruf T-nya huruf kapital. Coba baca kembali teks sebelumnya, aturan ketika sarapan pagi dengan teliti. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar, T-nya huruf besar. Huruf besar disebutkan juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. T-nya besar, kapital. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Tuhan, sekali lagi menyebut nama Tuhan, T-nya harus huruf kapital, huruf besar. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya Yang Maha Esa, berarti Y, M, E-nya besar. Yang Maha Kuasa, Y, M, besar. Yang Maha Besar, Y, M. Kalau digandeng, kalau tidak digandeng misalnya Yang Maha Besar, B-nya besar. Huruf B-nya juga kapital. Yang Maha Pengasih, Y besar, M besar, P besar. Begitu seterusnya. Jadi, selain yang sudah kita pelajari, ada nama orang, nama kota, awal kalimat di depan, huruf depan ya, nama bulan, dan nama hari harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar di awal kata. Sekarang ditambahkan lagi, yaitu menyebut nama Tuhan, T-nya harus juga kapital, dan juga kata ganti Tuhan seperti yang tadi Ustadzah sampaikan. Yang Maha Kuasa itu di awal katanya besar, huruf kapital. Kemudian materi berikutnya tentang kalimat tanya. Ini materi mengulang dari tema-tema sebelumnya, tapi Ustadzah ingatkan lagi.
beberapa ciri kalimat tanya. Masih ingat kalian? Nah, Ustazah bahas lagi. Ciri utama kalimat tanya adalah 1. Menggunakan kata tanya. Harus ada kata tanya, ya. Biasanya kata tanya ini kalau di dalam bahasa Inggris 5W1H, atau jika di bahasa Indonesia kan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Tambahkan lagi berapa juga bisa. Kemudian ciri yang kedua digunakan untuk menanyakan sesuatu, untuk bertanya, ya. Yang ketiga, pada akhir kalimat harus ditandai dengan tanda tanya. Ingat perbedaannya dengan kalimat ajakan. Kalau kalimat ajakan di akhir kalimat tanda seru. Jika kalimat tanya, di akhir kalimat harus diberi tanda tanya. Bukan titik ya, tapi tanda tanya. Berikut beberapa contoh kata tanya dan kegunaannya. Kalian jika tidak jelas yang ada di PowerPoint ini, bisa dibuka buku kalian, buku paket halaman 32. Kata tanya apa? Untuk menanyakan sesuatu, keadaan atau perbuatan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu baca? Nah, itu menanyakan sesuatu, keadaan atau perbuatan. Yang kedua, kata tanya siapa? Untuk menanyakan pelaku atau nama. Siapa yang mencoret-coret tembok ini? Siapa yang sudah makan siang? Pelaku atau nama, ya. Yang ketiga, kata tanya kapan? Untuk menanyakan waktu, baik jam, tanggal, hari, bulan, atau tahun. Kapan kamu belajar di sekolah? Ya. Kapan kamu sarapan pagi? Yang keempat, kata tanya mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa. Mengapa kamu hari ini tidak sarapan? Mengapa hari ini kamu tidak masuk sekolah? Nah, itu menanyakan alasan, ya, atau sebab sebuah peristiwa. Oke, sudah jelas? Beberapa tugas untuk hari ini adalah yang pertama, buku paket halaman 5, ayo berlatih. Yang kedua, buku paket halaman 15, ayo menulis. Yang ketiga, buku paket halaman 18 sampai 19, ayo mengamati dan ayo menulis. Yang keempat, buku paket halaman 32 sampai 33, ayo mencari tahu dan ayo menulis. Terakhir, buku paket halaman 37 yang ayo berlatih. Oke, pembelajaran daring untuk hari ini cukup sekian. Ustazah tutup dulu dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, tetap semangat ya anak-anak untuk belajar, jangan sampai kendor. Kenapa? Karena seperti halnya pisau yang tajam, jika tidak diasah setiap hari, maka pisau itu akan tumpul. Begitu juga pengetahuan kita, begitu juga ilmu kita. Jika tidak setiap hari kita belajar, maka lama-kelamaan kita akan menjadi bodoh. Kepintaran kita akan semakin berkurang dan hilang bahkan. Maka tetap semangat untuk belajar meskipun tidak belajar di sekolah. Terima kasih. Ustazah akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.